Seorang perempuan dibopong oleh beberapa orang ke rumah sakit. Tubuh perempuan itu sangat lemah, terlihat kedua tangannya itu terpotong sebatas lengan dan pakaiannya berlumuran cairan merah. Tapi anehnya, kedua mata perempuan itu memperlihatkan rasa marah yang sangat besar. Sama sekali nggak ada rasa takut atau sedih. Perempuan itu sama sekali nggak menangis. Dia berkata kepada dokter yang membantunya, "Saya masih hidup, tolong tangkap dia." Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Pihak rumah sakit kedatangan seorang perempuan muda dengan kondisi yang tidak hanya memprihatinkan, tapi juga sangat mengerikan. Perempuan muda itu ditemukan oleh dua orang yang kemudian membawanya ke rumah sakit. Kedua orang penyelamat itu berkata bahwa mereka menemukan perempuan muda itu di pinggir jalan dengan kondisi yang sangat parah. Perempuan itu pingsan saat meminta tolong pada dua orang tersebut. Luka-luka yang ada di tubuh perempuan itu sangat parah, teman-teman. Tubuhnya berlumuran cairan merah dan tatapan matanya kosong. Yang mengerikannya lagi, kedua lengan perempuan tersebut hilang. Sebatas lengan ini. Dan disitu terlihat adanya sisa-sisa tulang dan otot yang keluar dari lengan baju yang dia pakai. Kondisi ini sebenarnya sangat mustahil. Ada seseorang biasanya akan langsung meregang nyawa dalam kondisi seperti ini. Nama perempuan muda ini adalah Mary. Tugas seorang dokter saat itu salah satunya adalah membaca luka. Dan luka-luka pada tubuh Mary seakan berbicara bahwa dia mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Amputasi pada kedua lengannya terjadi dengan benda tajam, bukan alat medis, dan dilakukan secara sangat sembarangan. Potongannya nggak bersih sempurna, terdapat robekan jaringan yang menunjukkan serangan dilakukan secara kasar dan brutal. Mary mengalami kebocoran cairan tubuh yang sangat berat, hipotermia ringan, dan juga syok yang cukup berat. Tapi jantungnya tetap berdetak stabil, bahkan sangat stabil dan kuat. Padahal saat itu Mary masih berpacu dengan waktu agar dia bisa tetap selamat. Yang disebut dengan amputasi adalah tindakan memotong bagian tubuh baik secara sengaja, misal dalam operasi medis, ataupun akibat trauma, misalkan kecelakaan atau kekerasan. Jika lengan yang diamputasi adalah kanan dan kiri, maka disebut juga dengan amputasi bilateral pada ekstremitas atau anggota gerak atas. Amputasi lengan bisa terjadi di beberapa tingkat, antara lain di atas siku atau transhumeral. Pemotongan terjadi pada tulang lengan atas, atau di bawah siku transradial. Pemotongan terjadi pada tulang lengan bawah. Di sendi bahu, disartikulasi bahu. Lengan dipisahkan langsung dari sendi bahu. Atau bisa juga di pergelangan tangan yang namanya transkarpal atau disartikulasi pergelangan tangan. Hanya tangan yang hilang sementara lengan atas dan bawah masih utuh. Dari sudut pandang forensik, penyebab amputasi itu bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, traumatis akibat kecelakaan kerja, ledakan, kecelakaan lalu lintas, atau kekerasan dengan senjata tajam ataupun tumpul. Yang kedua, medis. Amputasi yang dilakukan oleh tenaga medis karena infeksi berat, gangren, kanker tulang, atau sirkulasi darah yang sangat buruk. Bisa juga kriminal atau patologis. Dalam kasus yang langka, amputasi bisa terjadi dengan konteks kriminal, mutilasi, atau sebagai bagian dari gangguan jiwa berat. Disebut juga dengan autoamputasi. Ada beberapa hal penting terkait tanda-tanda forensik pada amputasi. Yang pertama, tepi luka. Kalau tepi lukanya rata dan bersih, kemungkinan besar dipotong dengan alat tajam. Kalau tepinya robek, nggak beraturan, kemungkinan karena trauma tumpul atau kecelakaan. Yang kedua, kebocoran cairan tubuh. Luka yang masih mengocorkan cairan tubuh menunjukkan bahwa amputasi terjadi saat korban masih hidup atau vital sign. Kalau nggak ada kebocoran cairan tubuh yang aktif, kemungkinan besar amputasi terjadi setelah kematian atau postmortem. Berikutnya, jaringan otot dan tulang. Pemotongan yang cepat dan rapi sering menunjukkan penggunaan alat medis atau pisau yang tajam. Sementara potongan kasar menunjukkan alat non-medis seperti gergaji, kapak, atau bahkan alat berat. Berikutnya ada juga reaksi inflamasi. Misalkan jaringan di sekitar menunjukkan pembengkakan atau tanda peradangan, artinya tubuh sempat bereaksi terhadap luka.
menandakan kalau korban itu masih hidup ketika terjadi pemotongan bagian tubuhnya. Amputasi lengan kanan dan kiri secara bersamaan menimbulkan dampak yang cukup besar bagi tubuh. Yang pertama, shock hipovolemik. Kehilangan cairan tubuh dalam jumlah besar menyebabkan penurunan tensi secara drastis, hingga menyebabkan kegagalan organ. Yang kedua, infeksi berat. Luka terbuka sangat rentan terhadap infeksi, terutama bila amputasi itu nggak steril atau terjadi di lingkungan yang kotor. Bisa juga terjadi phantom limb, sensasi bahwa lengan masih ada walau sudah diamputasi. Ini adalah hal yang umum secara neurologis atau dilihat dari sisi sarafnya. Dan yang paling parah adalah kehilangan fungsi total anggota gerak atas seseorang. Seseorang akan sangat bergantung pada bantuan orang lain atau alat bantu untuk aktivitas sehari-hari. Untuk menilai amputasi, pemeriksaan penunjang dilakukan tuh antara lain pertama, ronsen untuk melihat posisi dan bentuk potongan tulang. Yang kedua, CT scan, ini bila diperlukan untuk melihat detail dari jaringan lunaknya. Bisa juga dilakukan pemeriksaan histopatologi atau mengambil sebagian kecil jaringan dan dilihat di bawah mikroskop untuk melihat reaksi jaringan pada luka. Apakah terjadi peradangan yang menandakan luka itu vital terjadi saat korban masih hidup. Bisa juga dilakukan pemeriksaan toksikologi memastikan apakah korban dalam pengaruh obat atau zat lain yang bisa mempengaruhi kesadaran ketika terjadi amputasi tadi. Amputasi pada kedua lengan seringkali menjadi tanda penting dalam investigasi kriminal karena bisa menunjukkan unsur penyiksaan atau menjadi indikator bahwa korban mungkin berusaha dilumpuhkan atau dihilangkan identitasnya. Misalnya, jika tangan diputus untuk menghilangkan sidik jari. Dalam beberapa kasus, amputasi bisa dilakukan oleh pelaku untuk mengaburkan penyebab kematian asli. Kembali ke kasus Mary tadi, Mary yang masih dalam keadaan penuh luka terus-menerus berkata, "Saya ini masih hidup, tolong tangkap dia." Mary itu sama sekali nggak nangis teman-teman, dia nggak memohon, dia hanya ingin satu hal, yaitu keadilan. Dari sinilah penyelidikan dimulai. Dari sorotan mata Mary terlihat adanya kemarahan yang sangat besar. Apa yang sebenarnya terjadi sama Mary? Sebelum tragedi, Mary ini adalah gadis remaja biasa. Dia kabur dari rumah karena masalah keluarga seperti banyak remaja lainnya. Mary ini ingin pergi ke rumah teman baiknya dan gak lagi tinggal sama keluarganya. Istilahnya sebenarnya Mary itu pengen kabur karena dia ngambek sama keluarganya. Tapi ketika dia berada di pinggir jalan untuk mencegat kendaraan, satu hal yang akan mengubah hidupnya selamanya pun terjadi. Ada sebuah mobil berwarna biru yang berhenti. Pengemudinya itu pria tua berambut putih dan kelihatan ramah. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Larry. Awalnya Mary ragu-ragu, tapi dia merasa bahwa mungkin pria ini adalah orang yang baik. Umurnya sudah cukup tua, jadi nggak mungkin orang itu melakukan hal yang jahat pada Mary. Tapi ternyata apa yang ada dalam pikiran Mary nggak sejalan dengan keadaan yang terlihat. Pria itu bernama Lawrence Singleton. Dia bisa dipanggil dengan Larry, usianya 51 tahun dan dia merupakan seorang mantan pelaut. Dan Larry pernah terlibat kasus hukum sebelumnya, tapi entah gimana caranya dia bisa lolos dari jeratan hukum. Sepanjang perjalanan Larry kelihatan biasa-biasa aja. Dia ajak Mary mengobrol, bercanda-bercanda hingga akhirnya dia berhentikan mobil ke tempat sepi di tepi sebuah jurang. Larry menghantam kepala Mary dengan benda tumpul dan kemudian ketika Mary mulai nggak sadar, Larry pun melakukan tindakan tidak senonoh pada Mary. Dan setelah semuanya terjadi, Mary memohon agar segera dibebaskan. Tapi Larry malah menarik Mary keluar dari mobil dan dia paksa Mary berbaring di tanah. Dan kemudian teman-teman, Larry mengeluarkan sebuah kapak. Dengan satu hentakan dia memotong lengan kirinya Mary. Mary teriak-teriak kesakitan, tapi lebih dari itu, Mary merasa kehilangan sesuatu yang gak akan pernah tergantikan. Belum habis rasa sakitnya, Larry kembali memotong lengan kanannya Mary. Dengan kejamnya kemudian dia lempar tubuh Mary masuk ke dalam jurang. Dengan harapan Mary segera meregang nyawa. Tapi saat itu Tuhan masih melindungi nyawanya Mary. Mary masih hidup. Di tengah gelapan malam dengan cairan tubuh yang terus-menerus keluar dari kedua lengannya, Mary mencoba untuk merangkak. Dia gunakan potongan otot di lengannya sendiri untuk menekan pembuluhnya agar tidak terus bocor cairan tubuhnya. Mary menggerakkan tubuhnya, dia mencoba menggulung kain baju lengannya dan menekannya kuat-kuat, lalu memaksa tubuhnya untuk berdiri. Mary memanjat keluar dari dalam jurang. Dia berjalan sejauh hampir 4 km di tengah udara malam yang panas, tanjakan yang penuh batu, dan suasana jalan yang sangat-sangat sepi, hampir gak ada orang. Bayangin teman-teman, segitu penderitaan yang dirasakan oleh Mary. Apalagi saat itu tubuhnya Mary masih setengah telanjang, tapi pikiran Mary fokus, dia harus bertahan hidup.
Dari sudut pandang medis, ini adalah hal yang hampir mustahil. Ketika pasien kehilangan 2 lengan akibat trauma akut, tubuh biasanya akan memasuki fase shock dan menyebabkan tensi menurun dengan drastis. Tim forensik sering dihadapkan pada kasus korban yang mengalami kehilangan cairan tubuh dalam jumlah besar, baik akibat luka tusuk, luka tembak, kecelakaan, ataupun mutilasi. Kehabisan cairan tubuh atau dalam istilah medisnya disebut juga dengan hipovolemia berat adalah salah satu penyebab kematian tercepat dan paling fatal jika tidak segera tertangani. Cairan tubuh itu berfungsi seperti truk pengangkut dalam tubuh, mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat penting lainnya ke semua organ. Kalau cairan tubuh ini hilang dalam jumlah banyak, organ-organ penting seperti otak, jantung, dan ginjal nggak mendapatkan oksigen yang cukup. Akibatnya, organ-organ ini sudah pasti akan rusak dalam hitungan menit. Sebenarnya saat tubuh kehilangan sekitar 10-15% cairan tubuh itu masih bisa melakukan kompensasi. Biasanya akan hanya merasa lemas atau pusing. Misalkan tubuh kehilangan cairan darah 15-30%, barulah detak jantung meningkat, kulit jadi pucat dan dingin, dan mulai ada tanda-tanda yang mengarah ke shock. Kalau terjadi kebocoran cairan tubuh 30-40%, maka tensi akan turun drastis. Korban akan hilang kesadaran dan organ-organ pun akan mulai gagal. Dan kalau cairan tubuh hilang sampai lebih dari 50%, kematian hampir pasti jika tidak ada penanganan yang segera. Otak ini sangat tergantung pada suplai oksigen dan juga cairan tubuh. Kalau tensi menurun ke pendarahan dalam 15-20 detik, korban bisa merasa bingung sampai pingsan. Dalam 3-5 menit bisa terjadi kerusakan yang permanen pada bagian otak. Kalau lebih dari 10 menit sudah pasti otak akan mengalami kematian yang tidak bisa diperbaiki lagi. Ketika tubuh kehabisan cairannya, jantung berusaha memompa lebih cepat untuk menyuplai cairan tubuh ke organ-organ vital. Ini menyebabkan denyut jantung menjadi semakin cepat, disebut juga dengan takikardia. Kalau suplai cairan tubuh enggak mencukupi, akhirnya jantung akan berhenti berdetak karena kekurangan oksigen dan juga energi. Pada kasus kehilangan cairan tubuh yang berat, tim forensik sering melihat tanda-tanda sebagai berikut. Kulitnya pucat seperti lilin, kulitnya dingin dan lembab atau berkeringat dingin, kuku dan bibir membiru karena kurang oksigen. Dalam otopsi akan ditemukan organ-organ dalam yang kelihatan pucat, kempis, dan minim aliran cairan tubuh. Luka yang aktif juga kebocoran cairan tubuh bisa menunjukkan apakah korban masih hidup ketika terjadi pemutusan jaringan tubuh. Jika kebocoran cairan tubuh terjadi saat korban masih hidup, luka disebut vital, dan biasanya cairan tubuh memancar atau mengalir deras. Jika luka terjadi setelah kematian, cairan tubuh hanya keluar sedikit dan warnanya akan lebih gelap karena nggak ada lagi tensinya. Jadi jelas sekali ya teman-teman, pada kasus Mary memang ada kuasa Tuhan yang berperan memberikan mujizat dan keajaiban di sini. Di rumah sakit saat tenaga medis berusaha menyelamatkan Mary, denyut nadinya Mary masih sangat kuat. Dalam beberapa jam, kondisi Mary pun mulai stabil. Tenaga medis berhasil membuang jaringan yang sudah rusak, melakukan transfusi, dan menyiapkan tubuhnya Mary untuk pemulihan jangka panjang. Tapi yang lebih menantang adalah pemulihan psikologisnya Mary. Tapi keajaiban yang terjadi pada Mary adalah satu hal yang berbeda. Mary adalah gadis yang tangguh. Dia nggak mau dikasihani. Mary hanya ingin keadilan. Waktu petugas medis memeriksa tubuh Mary di ruang trauma, ada sesuatu yang nggak bisa ditulis di laporan medis. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan. Luka pada tubuh Mary jelas, tapi luka dalam pikirannya itu jauh lebih dalam. Kedua lengannya sudah hilang, tapi Mary nggak kehilangan arah. Dia sama sekali nggak bertanya, kenapa saya harus menderita seperti ini? Mary hanya bertanya, apa yang selanjutnya harus saya lakukan? Saat itu yang Mary inginkan hanya tetap bertahan hidup. Setiap luka yang ada di tubuhnya Mary itu seakan-akan bercerita tentang keberanian, tentang penderitaan, tentang keputusan seorang gadis untuk tidak menyerah bahkan saat dunianya seakan hancur. Proses pemulihan Mary bukan hanya sekedar luka fisik teman-teman. Selama perawatan dia belajar bagaimana menjalani hidup dari awal lagi. Mary kembali belajar menulis, makan sendiri, bahkan untuk pergi ke toilet dia awalnya butuh bantuan. Tapi tetap Mary nggak suka dikasihani. Dia selalu bilang, jangan bantu saya kecuali saya yang minta. Udah jelas ya teman-teman, Mary adalah gadis yang sangat hebat. Dengan kekuatan luar biasa, Mary memberi kesaksian jelas dan tajam pada pihak yang berwenang. Dia gambarkan siapa Lawrence Singleton yang biasa dipanggil dengan Mary, alias pelakunya tadi. Mary menjelaskan dengan detail penampilannya, suaranya, dan dalam waktu singkat pihak yang berwenang berhasil menangkap Lawrence Singleton. Petugas medis memberikan catatan semua luka yang ada di tubuhnya Mary. Ada memar di pelipis kanan akibat hantaman benda tumpul, lecet dan goresan di punggung, lutut, dan telapak kaki.
Semuanya cocok dengan keterangan Mary ketika dia merangkak dari dasar jurang. Ada tanda ikatan pada pergelangan kaki, indikasi bahwa dia sempat dibatasi gerakannya sebelum dimutilasi. Luka amputasi Mary terjadi di titik yang sama di kedua lengan, sebuah indikasi keadaan kejiwaan yang sangat konsisten secara medis. Pihak forensik mengambil sampel jaringan dan juga cairan tubuh untuk analisis DNA, juga melakukan dokumentasi fotografi luka demi persidangan. Teman-teman, dalam dunia forensik kami sering melihat tubuh yang hancur dan mayat yang sulit untuk diidentifikasi. Tapi semangat milik Mary adalah hal yang sangat-sangat langka. Apalagi psikolog rumah sakit itu mendiagnosis Mary dengan PTSD berat. PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Ini adalah gangguan psikologi serius yang terjadi setelah seseorang mengalami trauma yang berat, baik karena kekerasan atau kecelakaan. Kondisi ini menyebabkan perubahan yang nyata di otak. Amigdala jadi terlalu aktif, mudah takut. Hipokampus mengecil membuat gangguan memori. Dan prefrontal cortex itu melemah menyebabkan korbannya sulit mengendalikan emosi. Gejala yang dialami antara lain mimpi buruk, emosi stabil, hingga mati rasa secara emosional. PTSD bisa dialami oleh siapa saja, meski nggak kelihatan secara fisik, tapi dampaknya sangat nyata. Dan pengobatannya meliputi terapi, obat, dan dukungan sosial. Tapi prosesnya perlu waktu yang cukup lama. Hampir tiap malam, Mary terbangun sambil teriak-teriak dan mimpi buruk, dan beberapa tugas Mary juga melihat Mary ini sering menangis diam-diam. Mary menyembunyikan tangis dan kesedihannya di depan orang banyak. Dia adalah tipe yang memilih untuk menahan penderitaannya sendiri. Ada satu momen gak terlupakan dialami oleh petugas medis yang merawat Mary. Suatu hari Mary minta cermin, dia pengen melihat seperti apa rupanya sekarang. Tugas medis sempat ragu-ragu, dia takut nanti Mary malah tambah trauma. Tapi saat melihat cermin dalam diam, Mary melihat dirinya sendiri selama hampir 5 menit. Dan Mary berkata, "Saya tetap saya kok." Keesokan harinya Mary minta kertas dan pensil dan dia mulai menggambar menggunakan kakinya. Saat kondisi tubuh Mary sudah cukup kuat, dia didampingi penyidik dan jaksa untuk memberikan kesaksian. Teman-teman, dalam dunia hukum kesaksian korban itu sangat penting, tapi seringkali menyakitkan. Mary harus menceritakan lagi dan lagi bagaimana dia dilecehkan, diserang, kemudian dibuang begitu aja. Setiap kata adalah luka yang dibuka kembali, tapi Mary berusaha untuk tetap kuat. Bahkan ketika dihadapkan langsung dengan Lawrence Singleton di ruang sidang, Mary sama sekali nggak takut. Mary melihat Larry dan berkata dengan lantang, "Dia pikir dengan motong lengan saya, maka saya akan diam. Tapi saya di sini, dan saya akan pastikan dia tidak bisa menyakiti gadis-gadis lain lagi." Dan satu teman-teman, banyak yang menangis mendengar kata-katanya Mary. Bahkan jaksa, hakim, dan orang-orang di persidangan itu semua nggak tahu harus ngomong apa. Semuanya diam. Kesaksian Mary membuat semua orang merinding. Tapi luka yang paling menyakitkan Mary bukan datang dari tubuhnya, tapi dari vonis yang diterima oleh Larry. Lawrence Singleton alias Larry dijatuhi hukuman maksimal diizinkan oleh hukum saat itu, yaitu hanya 14 tahun penjara. Mary merasa marah dan berkata, Larry pasti akan melakukan kejahatan lagi kalau begini caranya. Dan apa yang dikatakan Mary ternyata benar. Beberapa tahun setelah kejadian yang menimpa Mary, Lawrence Singleton alias Larry menghabisi nyawa seorang gadis lain bernama Rosanna. Dan kali ini hukuman berat pun diterima oleh Larry. Dia dijatuhi hukuman mati. Tapi teman-teman, kerusakan udah terjadi. Kisah Mary ini terjadi di California. Apa yang dialami oleh Mary membuat banyak sekali orang marah. Mereka menuntut adanya perubahan pada hukuman. Dari kemarahan inilah lahir Singleton Bill. Hukum yang melarang pembebasan awal bagi pelaku kekerasan yang berat. Mary yang sebelumnya dianggap korban, kini menjadi simbol bagi perjuangan dan juga perubahan. Setelah persidangan, Mary harus terus membangun hidupnya kembali. Mary terus-menerus dihantui dengan segala perlakuan buruk yang sudah dilakukan oleh Ray terhadapnya. Kadang-kadang Mary merasakan tubuhnya itu berkeringat dingin. Dia trauma sama kegelapan. Kegelapan mengingatkan Mary sama kejadian buruk yang sudah menimpanya. Tapi yang luar biasa teman-teman, dia sama sekali tidak menyembunyikan lukanya. Dia menunjukkannya, dia berbagi. Dan dalam berbagi itu Mary pun mulai sembuh secara perlahan. Setelah pulih, Mary nggak berhenti. Mary menjadi pembicara publik. Dia bicara di sekolah, universitas, sampai konferensi hukum. Dia mendesak adanya perubahan sistem hukum. Mary menyuarakan ketidakadilan bagi korban yang selama ini tidak punya suara. Mary juga menjadi simbol kekuatan perempuan. Mary diabadikan dalam dokumenter, buku, bahkan menjadi inspirasi film.
Tapi di balik itu semua, Mary tetap manusia yang terluka tapi tidak hancur. Mary Vincent bukan hanya seorang penyintas atau survivor. Dia adalah lambang kekuatan yang melampaui daging dan tulang. Dalam forensik kami pelajari luka, tapi dari Mary kami belajar tentang jiwa. Kisah Mary bukan hanya kisah tentang kekerasan, tapi tentang keberanian seorang korban, tentang memilih untuk hidup bahkan ketika kematian itu terasa lebih mudah untuk dijalani. Dan juga tentang bagaimana menjadikan luka sebagai senjata untuk perubahan. Mary pernah bilang, kita tidak bisa memilih apa yang terjadi pada kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita melanjutkan hidup kita. Mary nggak hanya bertahan hidup, dia terus berkembang. Dia belajar menggunakan lengan prostetik, dia mulai melukis, menari, dan bicara di depan umum. Beberapa tahun setelah itu, Mary menghadiri sebuah seminar tentang penyembuhan trauma dalam diri. Dia berdiri di panggung, dia tunjukkan lukisan yang dia buat sendiri. Dan saat itu Mary bilang, saya mungkin tidak akan sepenuhnya sembuh, tapi saya bisa memilih untuk terus tumbuh. Keputusan Mary ketika dia kabur dari rumah mungkin adalah sebuah pilihan yang salah. Itu bisa dianggap sebagai emosi semata yang berujung pada keputusan yang salah. Tapi akhirnya Mary belajar dari hal itu. Dia perbaiki kesalahannya lewat musibah yang dia alami. Gak ada yang lebih penting dari hal itu, teman-teman. Kisah Mary bukan sekedar tentang kejahatan, tapi tentang bagaimana tubuh bisa dihancurkan tapi jiwa tetap utuh. Tentang bagaimana seorang remaja bisa mengubah tragedi menjadi kekuatan. Mary bukanlah hanya penyintas dari korban kekerasan. Dia adalah cahaya terang bagi mereka yang dipaksa untuk bungkam. Kisah Mary adalah pengingat bahwa setiap luka punya cerita. Beberapa di antaranya bisa mengubah dunia.